tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah dan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD Kabupaten Teluk Benua tahun anggaran 2023. Hari ini Jumat 29 September 2023 dimulai. Kepada yang hormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta pimpinan dewan, disilakan menghadap meja pimpinan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan dewan. Para pahlawan kita yang telah gugur menalu kita. Ini kita mulai. Hadirin, disilakan duduk kembali. Pembukaan
pernyataan pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bendama masa sidang 3 tahun 2023 dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bendama masa sidang 3 tahun 2023 hari Jumat 29 September tahun 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Laporan daftar hadir pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Bendama oleh Sekretaris DPRD. Kabupaten Teluk Bendama pada pembukaan rapat paripurna DPRD masa sidang 3 tahun 2023 dengan agenda pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan pembahasan rancangan perda non APBD tahun 2023 hari Jumat tanggal 29 September 2023 sebagai berikut. Jumlah anggota 20 orang, hadir 17 orang, tidak hadir 3 orang, yaitu 1. Yang terhormat Wakil Ketua 2 DPRD Selina Akwan karena sakit. 2. Yang terhormat anggota DPRD Markus Lebori karena sakit. 3. Yang terhormat anggota DPRD Yanes Moses Belonging karena izin. Demikian pembacaan daftar hadir pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bendama. Atas perhatian Bapak Ibu disampaikan terima kasih. Sekretaris DPRD Sri Mariati Medila. Selesai. Yang telah dibacakan oleh Saudari Sekretaris DPRD bahwa dari 20 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah hadir sebanyak 17 orang. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Teluk Bendama nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bendama, maka rapat ini telah memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan. Sebelumnya saya atas nama pimpinan rapat mohon maaf karena undangan kami yang beredar, kalau saya tidak salah pukul 15.30 dan kita baru bisa laksanakan karena agenda yang bersamaan dan sama-sama agenda daerah dan agenda daerah. Mohon maaf kepada Bapak Ibu tamu undangan. Penyerahan materi rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023 dari Bupati Teluk Bendama kepada pimpinan DPRD dan penyerahan materi perda non APBD inisiatif DPRD dari pimpinan Dewan kepada Bupati Teluk Bendama dilanjutkan dengan perancangan berita acara. Kepada yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta pimpinan Dewan disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Izin Pak Ketua, perlu saya sampaikan kepada seluruh tamu undangan dalam sidang paripurna kali ini, berhubung Pak Ketua suaranya lagi halangan, jadi pimpinan rapat sementara diserahkan kepada Wakil Ketua 1. Mohon maaf, beliau baru pulang, banyak minum air di ibu kota mungkin. Baik. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bendama, yang saya hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bendama, yang saya hormati Saudara Kapolres Kabupaten Teluk Bendama, yang saya hormati Saudara
Keagamaan yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah yang saya hormati, para staf ahli bupati dan para asisten sekretaris daerah yang saya hormati, para kepala organisasi perangkat daerah dan yang saya hormati para kepala instansi vertikal BUMN, BUMD yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK yang saya hormati, Ketua Gabungan Organisasi Wanita serta pimpinan organisasi perempuan lainnya yang ikut hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPRK, yang saya hormati para kepala bagian, para kasubag dan jajaran sekretaris DPRK, juga para kepala bagian dan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkup sekretariat daerah. Yang saya hormati Saudara Ketua KPU Kabupaten Teluk Benama, yang saya hormati Saudara Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Benama, yang saya hormati para pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Yang saya hormati para kepala distrik, lurah, wasior serta para kepala kampung. Juga rekan-rekan insan pers serta hadirin sekalian yang saya hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat malam. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya maka kita semua dapat bertemu di dalam forum sidang DPRK di hari ini dalam keadaan sehat dan segar guna mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyerahan materi Raperda tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan tahun anggaran 2023 serta materi Raperda non APBD inisiatif DPRK tahun 2023. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut perlu saya sampaikan bahwa kalau dulunya DPRD, sekarang DPRK. Kita juga patut bersyukur karena sampai sekarang ini kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Teluk Benama tetap terpelihara dengan baik meski secara nasional tensi politik menjelang pemilu serentak tahun 2024 semakin menghangat, bahkan dari waktu ke waktu kian memanas. Demikian pula situasi sosial di masyarakat di daerah kita secara umum masih tetap kondusif sekalipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan seperti perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, inflasi yang masih fluktuatif yang berimbas pada kenaikan harga barang hingga kemiskinan ekstrim yang masih tinggi. Kondisi yang aman dan stabil itu hendaknya terus kita jaga dan rawat bersama dengan terus memperkuat kebersamaan juga kerukunan di antara semua elemen masyarakat. Semangat persatuan dan kerukunan harus terus kita keluarkan di tengah masyarakat, khususnya dalam menyambut hajatan pemilu serentak tahun 2024. Hal itu penting agar pemilu serentak tahun 2024 yang merupakan momentum politik terbesar yang pernah terjadi di negeri kita dapat berlangsung dengan aman, lancar dan sukses tanpa terjadi gesekan, apalagi perpecahan akibat perbedaan pilihan politik.
pimpinan, anggota dewan, serta hadirin yang saya muliakan. Kita ketahui bersama bahwa penyusunan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023. Dalam Permendagri itu diatur tentang tahapan dan jadwal penyusunan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023, yang mana tertera dengan jelas bahwa penyampaian raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 oleh kepala daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat minggu kedua bulan September, dan pengambilan persetujuan bersama dengan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah dilakukan paling lambat pada tanggal 30 September 2023. Mengacu pada Permendagri tersebut, maka penyerahan materi raperda perubahan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 yang baru kita lakukan pada hari sesungguhnya sudah sangat terlambat. Kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya memiliki waktu 1 hari saja untuk membahas, meneliti dan mencermati raperda perubahan APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Selanjutnya, pada 30 September esok hari, raperda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 yang diserahkan hari ini sudah harus mendapatkan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah menjadi peraturan daerah. Oleh sebab itu, jika lewat dari 30 September maka akan ada sanksi yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Kami memahami ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat eksekutif terlambat menyerahkan materi raperda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun demikian, tetap saja keterlambatan seperti ini menunjukkan bahwa ada bagian-bagian dalam tata kelola keuangan daerah kita yang perlu dibenahi dan diperbaiki agar menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Untuk itu, kami menekankan agar kondisi ini harus mendapatkan atensi khusus kepala daerah sehingga tidak lagi terjadi di tahun-tahun mendatang. Bagaimanapun, pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang taat asas dan tidak melalaikan aturan main yang berlaku. Sidang dewan yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa perubahan anggaran pendapatan belanja daerah dapat dilakukan apabila terjadi kondisi tertentu, yakni pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, atau dua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara organisasi, antara unit organisasi, antara program, antara kegiatan, serta antara subkegiatan dan antar jenis belanja. 3, keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 4, keadaan darurat. Dan 5, keadaan luar biasa. Untuk itu, maka saya mengharapkan rencana perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang diajukan kepala daerah kepada DPR disusun dengan memperhatikan kondisi tertentu sebagaimana tersebut di atas. Belanja-belanja yang masuk dalam perubahan anggaran pendapatan belanja daerah hendaknya diprioritaskan untuk hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, terutama yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu layanan di bidang pendidikan, kesehatan, juga bidang kesejahteraan umum lainnya. Saya juga mengingatkan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah kita masih sangat tergantung pada dana transfer pusat. Karena itu harus ada terobosan yang diambil untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika memungkinkan, kami menyarankan kepala daerah membentuk semacam satuan tugas untuk merumuskan strategi serta formulasi yang tepat untuk mendongkrak
yang saya muliakan, dalam rapat paripurna ini kita juga akan menyaksikan penyerahan materi Raperda APBD inisiatif DPRD kepada kepala daerah dan selanjutnya dilakukan pembahasan bersama atau tadi telah dilaksanakan. Terdapat 8 judul Raperda non anggaran pendapatan belanja daerah inisiatif DPRD yang akan diserahkan pada hari ini, yaitu 1. Raperda tentang pajak daerah dan restitusi daerah. 2. Raperda tentang pelayanan publik. 3. Raperda tentang pemberian nama jalan dan fasilitas umum. 4. Raperda tentang perpustakaan. 5. Raperda tentang kearsipan. 6. Raperda tentang sistem perencanaan pembangunan daerah. 7. Raperda tentang penataan dan pembinaan pasar raya, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Dan 8. Raperda tentang penyelenggaraan meteorologi legal. Rancangan peraturan daerah tersebut merupakan upaya bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Teluk untuk menghadirkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, juga dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Untuk diketahui bersama bahwa dalam penyusunan ke-8 judul Raperda tersebut, DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapenperda telah melakukan berbagai tahapan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan tentang pembentukan produk hukum daerah, yakni melakukan pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak, baik di daerah maupun di level provinsi dan pusat, antara lain dengan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, dalam rangka pemantapan konsep serta harmonisasi materi dan muatan rancangan peraturan daerah tersebut. Pertemuan dan konsultasi juga dilakukan dengan para akademisi, juga masyarakat umum, untuk memastikan muatan Raperda inisiatif DPRD ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan perkembangan sama. Dan yang tidak kalah penting adalah memastikan adanya partisipasi publik melalui forum konsultasi maupun uji publik yang melibatkan masyarakat umum dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan Raperda inisiatif DPRD ini dapat menghadirkan perubahan positif dalam hal pelayanan pemerintah kepada masyarakat, juga bisa membawa dampak nyata pada perbaikan tatanan sosial di masyarakat. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Teluk saya menyampaikan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh jajaran eksekutif yang telah bekerja keras menyusun materi Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2023. Tentu kita semua berharap setelah melalui pembahasan dan selanjutnya disetujui menjadi peraturan daerah, perubahan APBD tahun anggaran 2023 benar-benar bisa dikelola dengan baik dan benar, sehingga mendatangkan manfaat besar untuk kesejahteraan rakyat di tanah peradaban orang Papua ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, secara khusus teman-teman di Bapenperda, juga saudara sekretaris DPRD bersama jajaran yang telah berupaya keras menyusun 8 Raperda inisiatif DPRD sehingga bisa diserahkan ke eksekutif untuk dilakukan pembahasan bersama. Menutup sambutan ini, mewakili pimpinan dan segenap anggota DPRD, saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati, juga Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang telah hadir memenuhi undangan kami, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan dan menyukseskan rapat paripurna ini, mulai dari hari ini sampai dengan penutupan nanti. Tak lupa kami, keluarga besar DPRD Kabupaten Teluk juga menyampaikan selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi saudara-saudara kami umat Islam di Kabupaten Teluk
hati Om Sekjen Tutir Tataura. Tuhan memberkati kita semua. Rasein 29 September 2023, pimpinan DPRD Haji Amin SE. Tiba saatnya kita mendengarkan nota pengantar Bupati Tribunama atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan rancangan peraturan daerah non APBD kepada Saudara Bupati. Dengan hormat kami persilakan. Pidato pengantar tentang keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tribunama tahun anggaran 2023. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota DPRK. Ini sudah harus kita membiasakan menyebutkan karena nomenklaturnya sudah berubah ya Pak, Bapak Pimpinan dan anggota Dewan. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Tribunama, yang saya hormati Pak Polres Tribunama, saya mewakili, yang saya hormati Dandim 1811 Peradaban Tribunama, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Tribunama, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Pak Stenua, yang saya hormati para staf ahli bupati, asisten sekretaris daerah. Saya mau cek asisten dulu. Yang hari asisten yang mana yang hari? Asisten 1 ada? Asisten 2? Bela Sekda. Asisten 3? Baik. Para pimpinan OPD, instansi vertikal dan perbankan yang kami hormati, Ketua KPU dan komisioner KPU Kabupaten Tribunama, Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Kabupaten Tribunama dan anggota, Ketua PKK, Ketua GOW, Ketua dan wanita, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari dan organisasi wanita lainnya yang kami hormati, pimpinan partai politik dan pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, para kepala distrik, kepala kelurahan Musior, dan kepala kampung yang hadir yang kami hormati, pimpinan organisasi pemuda, organisasi profesi, media massa, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat, dan hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan penyertaannya, maka pada hari ini kita dapat hadir di ruangan sidang ini dalam keadaan sehat walafiat
untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Teluk Bendama tentang pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Teluk Bendama tahun anggaran 2023. Seiring dengan terselenggaranya sidang paripurna Dewan, dengan tulus saya bersama Wakil Bupati menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah menunjukkan komitmen kerjasama yang sangat baik dengan eksekutif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, dan khusus pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2023 yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan Dewan. Selain raperda tentang APBD perubahan, juga ada raperda non APBD, baik yang raperda yang jadi perda inisiatif DPRD, tetapi juga yang diajukan oleh eksekutif yang tadi baru disampaikan, pertama terkait dengan struktur organisasi dari APBD di lingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bendama. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati, penyusunan kebijakan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 memperhatikan visi dan misi Kabupaten Teluk Bendama yang sudah dituangkan dalam rancangan RPJMD tahun 2021-2026 adalah mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Bendama yang melaksanakan 3 misi, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia yang berkeadilan dan berperadaban, 2. menciptakan administrasi lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan, dan yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkinerja. Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa dalam menyusun perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Ini dimaksudkan agar penggunaan APBD perubahan tahun anggaran 2023 benar-benar dapat memenuhi indikator sasaran yang diharapkan sesuai fungsi belanja yang nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Dampak pandemi COVID-19 yang telah terjadi pada tahun 2020, 2021 dan juga kenaikan harga BBM mulai tanggal 3 September 2022 serta ketegangan atau perang yang terjadi di beberapa belahan dunia sangat berpengaruh pada asumsi perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran tahun 2023 dan terdapat pula proyeksi target pendapatan yang tidak tercapai pada tahun anggaran 2022 serta adanya kebutuhan tambahan belanja pegawai pada tahun anggaran 2023 ini, maka terjadi defisit anggaran yang cukup besar sehingga mengharuskan dilakukan pergeseran belanja antar organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, dan dilakukan penjadwalan atau penundaan kegiatan ataupun penghematan
daerah, maka kita semua harus melakukan sinkronisasi dan perhitungan yang mapan dan penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini harus disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah sehingga didapatkan postur perubahan APBD tahun anggaran 2023 yang akuntabel. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati. Adapun gambaran tentang nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Teluk Benama tahun anggaran 2023 yang diajukan kepada Dewan kali ini dapat diuraikan sebagai berikut. A. Pendapatan. Anggaran semula 1.973.193.529 rupiah bertambah sebesar 1.983.919.766 rupiah menjadi sebesar 1.277.113.295 rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah anggaran semula 37.969.763.816 rupiah berkurang sebesar 339.777.661 rupiah menjadi sebesar 38.331.477 rupiah. Dana perimbangan anggaran semula 1.552.429.713 rupiah bertambah sebesar 173.518.142.105 rupiah menjadi sebesar 1.296.391.818 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah anggaran semula 6 miliar rupiah bertambah sebesar 2 miliar rupiah hingga menjadi sebesar 8 miliar rupiah. B. Belanja daerah anggaran semula 1.195.500.584 rupiah bertambah sebesar 176.427.400. Oleh karena itu atas kehadirannya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak anggota Dewan yang terhormat. Itu juga yang bikin kita terlambat. Acara kita tertunda dari jam 3 ke malam hari ini. Sekali lagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Teluk Benama, saya bersama Wakil Bupati dan seluruh pimpinan OPD menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan. Demikian pidato pengantar materi nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Teluk Benama tahun anggaran 2023 yang disampaikan sebagai pengantar materi persidangan kali ini
dan ke hadapan Dewan yang terhormat telah kami serahkan materi sidang ini untuk mendapatkan pembahasan secara saksama, cermat, dan akurat sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Akhirnya, saya ucapkan selamat melaksanakan rapat-rapat pembahasan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing dan memberkati kita dalam tugas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Benama yang sama-sama kita cintai. Mari kita bekerja dengan disiplin, jujur, cermat, semangat, dan tekad yang kuat, dilandasi dengan niat yang tulus, guna mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Benama dan daerah kita Kabupaten Teluk Benama tercinta. Sekian dan terima kasih. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian. Pastikan bahwa isinya relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi publik dalam proses perundang-undangan yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Benama. Rancangan peraturan daerah ini juga telah dianalisis secara seksama oleh Bapemperda yang merupakan alat kelengkapan Dewan yang memiliki tugas penting dalam menyusun dan mengevaluasi peraturan daerah. Dalam proses analisis ini, Bapemperda telah memastikan bahwa rancangan peraturan daerah ini tidak bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku, serta memiliki substansi yang penting untuk mendukung pembangunan dan kemajuan daerah. Salah satu aspek penting dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk menjawab kebutuhan real masyarakat Kabupaten Teluk Benama dan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak semua pihak, termasuk masyarakat Kabupaten Teluk Benama, untuk turut serta dalam memberikan masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan peraturan daerah ini. Dengan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRK, dan masyarakat, kami yakin bahwa rancangan peraturan daerah ini akan menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama di Kabupaten Teluk Benama. Adapun penjelasan pada pembentukan peraturan daerah atas rancangan peraturan daerah inisiatif DPRK tahun 2022 sampai 2023 selaku pemberangkatan sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi antara perencanaan pembangunan atau kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan daerah juga perlu diikuti oleh mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, program rencana, dan alokasi pembiayaan secara terpadu untuk penyempurnaan kebijakan perencanaan di masa depan. Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang berfokus pada komunikasi dan dialog antara lembaga perencanaan dengan prinsip kerjasama. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. 6. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan. Arsip merupakan hal yang sangat penting untuk dipelihara dan dilestarikan
ini selain untuk kepentingan punya arsip tetapi juga untuk masyarakat luas yang ingin memanfaatkan arsip tersebut. Selain itu, arsip juga berfungsi sebagai penanda sejarah. Secara filosofis, dasar penyusunan peraturan daerah di bidang kearsipan yaitu arsip merupakan memori kolektif bangsa yang dalam konteks nasional menjadi pusat ingatan bangsa. Oleh karena itu, arsip mampu menjadi kekuatan sendiri. 29 September 2023, hormat kami Pemprakarsa, Ketua DPRK Herman Setawa Semaliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Munawar Jamalul ST atas nama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, saya ucapkan banyak terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan dulu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Baiklah, saya akan mengikuti kita dalam doa dalam kepercayaan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama lain, silakan berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pilih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas rahmat hidayah kami dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka menghadiri pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Mandama tentang pembahasan Raperda APBD Global tahun 2023 dan APBD Inisiatif DPRD non APBD. Allah Tuhan kami, berikan kami petunjuk ya Allah agar kami semua dapat sehat, walafiat dan menjalani semua proses pembahasan ini dengan baik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepada pemimpin kami, terutama kepada pemimpin eksekutif, kabupaten dan jajarannya, dan pemimpin legislatif atau pimpinan dewan serta anggota, agar pada saat pembahasan ini dapat mereka lakukan dengan baik dan intinya dapat mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Teluk. Rapat oleh pimpinan rapat. Hadirin yang terhormat, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Mandama, asal sidang pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Mandama menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada
saudara Bupati, saudara Wakil Bupati, saudara Dandim, saudara Kapolres, saudara Sekretaris Daerah serta para tamu undangan dan semua pihak atas segala perhatian dan kebersamaannya dalam rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk masa sidang 3 tahun 2023 dalam rangka pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan pembahasan raperda non APBD, saya nyatakan di skor. Upacara pembukaan rapat paripurna selesai. Kepada yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintang beserta pimpinan Dewan, berkenan meninggalkan meja pimpinan